Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih keluarga. Kita masih membahas tentang masalah seputar pernikahan. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas satu kasus ketika ada seorang laki-laki yang menikahi tentu seorang perempuan, kemudian dia bercerai dengan istrinya, dan istrinya dalam masa iddah, kemudian dia nikah dengan adik istrinya. Tentu adik istri bukanlah mahram yang boleh dinikahi, bukanlah mahram sehingga boleh dinikahi, dengan catatan sudah bercerai dengan kakak perempuannya. Nah, kapankah boleh menikahi adik atau adik istri setelah kakak perempuannya dicerai? Tentu yang paling aman adalah manakala istri yang dicerai itu telah menyelesaikan masa iddahnya. Istri ini dicerai, kemudian menjalani masa iddah 3 kali haid, sudah selesai, baru kemudian melamar adik perempuannya, kemudian menikahinya. Maka jika kasusnya semacam ini, hukumnya tidak mengapa. Dan gimana kalau kasusnya cerai dengan istri, kemudian istri masih dalam masa iddah 3 kali haid, kemudian dalam kondisi demikian sudah melamar adik perempuannya dan menikahinya, sahkah pernikahannya? Maka jawabannya ada di papan tulis, ada rincian. Maka perlu dilihat bagaimanakah kondisi iddah istri yang dicerai tadi. Maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, istri yang dicerai tadi sekarang dalam masa iddah, masa menunggu. Dan masa iddah ini adalah masa iddah karena dan masa iddah ini adalah masa iddah, yaitu masa menunggu karena talak roja'i. Itulah talak yang pertama atau talak yang kedua. Jadi ini baru talak sekali atau anggap saja talak yang kedua. Istri dalam masa iddah, talak yang kedua, nikah dengan adik perempuannya. Maka jawabannya nikahnya batal. Sebagaimana di poin yang pertama, karena talaknya adalah talak raja'i. Baru talak yang pertama atau talak yang kedua, maka nikahnya batal. Kenapa demikian? Karena jika talak itu talak raja'i, talak yang masih bisa dirujuk, itulah talak yang pertama dan talak yang kedua, maka selama masa iddah seorang perempuan itu masih berstatus istri. Dalam bahasa para ulama fikih biasa disebut dengan fi hukmi zaujah. Masih berstatus sebagai istri meskipun sudah tidak lagi sempurna sebagai istri. Dia baru kemudian betul-betul menjadi orang lain setelah masa iddah berakhir. Lain hanya jika talak itu adalah talak yang ketiga. Kalau talak itu adalah talak yang ketiga yang disebut dengan talak bain, talak yang betul-betul pisah, maka di masa iddah istri itu sudah menjadi betul-betul orang lain. Sudah tidak lagi berstatus, sudah tidak lagi istri, tidak pula lagi berstatus sebagai istri. Namun kalau masa iddah itu masa iddah dalam talak raja'i, maka seorang perempuan itu statusnya fi hukmi zaujah, masih berstatus sebagai seorang istri meskipun bukan lagi istri dalam artian penuh sebagai seorang istri. Oleh karena itu, karena masih berstatus punya si kakak perempuan ini masih berstatus sebagai istrinya, maka tidak sah jika nikah dengan adik perempuannya. Kemudian poin yang kedua, jika menikahi adik perempuan dalam keadaan istri yang dicerai itu dalam masa iddah, namun iddahnya adalah talaknya sudah talak bain. Talaknya sudah talakun bainun, talak yang pisah. Itulah nama lain untuk talak yang ketiga.
Namun ini masih dalam masa iddah. Maka di sini disampaikan pernikahannya itu tergolong haram, namun masih sah. Tergolong haram, namun sah karena sudah jadi orang lain. Dengan jatuhnya talak yang ketiga, maka perempuan ini telah murni jadi orang lain. Bukan istri dan bukan berstatus sebagai istri. Sudah tidak lagi istri 100% ataupun kurang dari 100%. Sudah murni orang lain. Maka menikahinya adalah menikahi si adiknya. Menikahi adiknya dalam kondisi semacam ini sah. Namun ini perbuatan yang selayaknya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan. Tunggu sampai betul-betul masa iddah berakhir. Barulah seandainya mau nikah dengan adik perempuannya, baru ketika itu menikah dengan adik perempuannya. Demikian pembahasan tentang masalah ini. Semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin sekalian.